Balik lagi di Apaan Sih di TV. Masih sama gua tentunya, dan dia lagi siapa Pakai nama lu? Calmen, yo. FC FUCK FCK. Oh, FCK JRX. JRX. Bukan ini, pakai Cal ya pokoknya. Ya gimana? Kabar sehat? Sehat dong. Gila. Jadi mumpung dia lagi free ya, jadi saya ngundang dia lagi ke sini. Gitu. Mudah-mudahan lu semua diculik lagi ya. Mudah-mudahan lu semua nggak bosan ya kan? Iyalah. Ya seperti biasa, balik lagi Bung Ecal. Kita mereview tato-tato anak band. Oh, gitu masih kan. bahas tato lagi Masih nih bahas tato hari lagi, ini. ya karena requestan yang terbanyak Oke, tato. oke, Soalnya oke, gini, oke. gue pernah juga bikin kontenan tentang game MOBA gitu ya, ternyata ini ada suara apa nih, copyright? Goblok ya, ini goblok nih, tolong ya. Ini adik-adik goblok dan ada suara kayak begini, gue lagi nge-record gini ya. Main lewat-lewat Aja tuh, doel-doel ya kan. Apalah. Gila ini parah nih anjing, ini copyright banget. Gila ini ya. Pokoknya di skip dulu aja lah. Nah, kita balik lagi nih. Sorry ya, tadi ada sedikit insiden. Dari copyright saya ya. Wah, ya lo ada goblok banget itu, goblok banget aja. Parah ya. Jadi balik lagi nih, Long. Jadi hari ini tuh kita mau nge-review tatonya, gue bilang sih legend. Gitu ya, mungkin juga lo udah lihat di judul thumbnailnya gitu kan, langsung aja ya kan. Jadi hari ini gue bakal nge-review gara-gara tadi gue jadi goblok loh. Hari ini gue bakal nge-review tatonya Tim Armstrong from Rancid. Wih gila, agak ngeberibu. Gara-gara alunan lagu goblok tadi tuh adik-adik jadi tolol banget anjir. Iya parah, gue agak nge-rap kayak dia kemarin. Pokoknya ini yang kita bahas nih band punk nih. Nih, yang kita bahas itu band skapang lebih tepatnya. Skapang ya. Iya gila. Wih gila lu, jangan gebuk-gebukan lu, skapang lu. Iya, lu skapang. Iya, ngeri. Iya. Iya, lu dari kapang mana? Kapang mana? Iya gitu ya. Ya gila, gue bilang sih ya balik lagi ya, Rancid nggak ada sih nggak kenal Rancid ya. Kalau lu merasa diri lu punk ataupun ska, lu pasti tahu band ini gila. Gue bilang sih epic sih Long. Iya. Karena seorang Travis Barker pun mengidolakan seorang Tim Armstrong ya Iya, kan. iya. Gila sih, sampai gaya-gayanya, style-stylenya gitu, letak-letak tatonya ya. Ntar kalian bisa lihat juga agak sedikit meniru abang-abangan yang ini gitu. Walaupun sekarang tampilannya kayak gelandangan. Parah. Ya jenggotnya kayak Santa Claus. Kayak ini, tapi tetap keren sih om. Iya tetap keren walaupun udah om ya gitu. Sugar daddy ya. Ya, sugar daddy. Tapi ini sugar daddy-nya anak band. Anak band. Anak band ya gitu ya. Mungkin requestan lo kemarin yang udah pada masuk baru bisa gua realisasikan sekarang ya. Mohon maaf gitu kan Long ya, karena kita keterbatasan waktu gitu kan. Dan gitu kalau ada distract musik kayak tadi juga kita bingung. Iya, bingung tuh. Iya bingung banget gitu kan. Ya udahlah, tanpa banyak basa-basi ya kan. Lanjut. Kita review tatonya Tim Armstrong yang ada di area lengan kanannya dulu. Lengan kanan. Gila. Jadi di lengan kanannya Tim Armstrong kita bahasnya dari yang sininya dulu ya. Jadi ada gambarnya ini dulu. Ada gambarnya flower rose, tapi dia main coloring Old school. old school banget. Ini gila nih. Wah, ini tato lama banget. Tato lama banget. Ini- Kalian bisa lihat deh ini Ini tatonya. tahu dah zamannya kapan ini. Iya. Udah tatoan. Ini kan? zaman jadul banget ya kan. Jadul lah ini Zaman jadul banget. Udah gitu di bawahnya sininya juga ada tulisannya Live Alone gitu kan. Tapi A-nya anarki. Bukan anarkit ya? Tolong. Bukan. Anarkit tuh band teman saya. Iya. Iya gitu. Terus kalau yang di lengan atasnya jadi gini, Tim Armstrong sebenarnya tatonya nggak banyak loh. Nggak banyak gitu. emang. Makanya di sini kita agak repot dan kita harus banyak baca soalnya biar 10 menit. Iya. Anjing emang. Ini gua disiksa nih sama editor ini bang. Disiksa nih sama Mas Kun. Iya, gitu. Jadi kita balik lagi ya di lengan yang kanan atasnya itu
ada gambarnya temanya school, tapi ya. ini schoolnya ini jadul banget. School jadul ini anjir. Jadul banget nih. Enggak, tadi kan gua ngeliat gambar sini ya, gua kira mikir wah ini ke atas gambar gede nih kayak Gak tau jadi kosong. Iya. Jadi balik lagi ya, orang luar negeri itu kalau nato tuh di bawah dulu. Iya bener. Karena di atas mereka merasa nggak kelihatan gitu, kayak si Benji Madden, Joel Madden, mereka langsungnya tato bawah dulu. Iya, langsung bawah penuh, ntar baru naik ke atas. Soalnya mungkin percuma kalau perform pakai baju gini nggak kelihatan. Iya. Menurut versi mereka, kan kalau kita di Indonesia itu yang tertutup dulu baru yang terlihat. Kalau orang luar negeri enggak gitu kan, yang langsung yang kelihatan gitu. Tapi menurut lu gimana Long? Dari segi shadingnya sebenarnya bagus. Untuk tahun-tahunnya dia ini udah keren loh. Udah keren. Udah keren loh dia. Lebih ke apa ya? American style. Bukan apa namanya? Dulu tuh keterbatasan alat. Kalau itu tuh iya sih. Masih kurang, Bang. Masih kurang. Hanya itu. Tapi sebenarnya kalau dari segi artistik gambar sih bagus. Bagus. Gitu, karena dia tebel tipisnya shading udah main loh tuh. Dia udah main walaupun memang ini di eranya mungkin coil. Gitu, nggak seharus sekarang mungkin pakai pen rotary dan sebagainya gitu kan. Ini bagus sih. Bagus sih dia. Orang main shading cahayanya aja bagus kok tipisnya. Bener. Bagus dia. Walaupun tulisan Live Alone itu agak sedikit putus-putus, ya udahlah. Ya udahlah, tato lama. Kualitas tintanya juga nggak kayak kualitas tinta sekarang. Gitu, lebih bagus, lebih baik gitu kan. Ya udahlah. Ya udahlah, next. Gitu. Oke, next. Kita ke lengan kirinya tim Armstrong. Lengan kiri. Ya, kita bahas dulu dari sikunya dah. Jadi di sikunya ada spider webs. Gitu kan ya. Menurut filosofi orang kalau lu pakai spider web itu artinya lu jarang pulang ke rumah. Jadi orangnya tuh selalu ya kan doi show tour, ya kan. Ya paling dia papa pulang mama marah. Emang iya? Iya. Tapi kalau papa nggak pulang, mama lebih marah. Iya. Itu kenapa sih itu bisa kayak begitu? Tapi kan yang penting papa pulang mama basah. Oh iya, Pak, kasih. Selesai kan? Selesai sih. Hujanan. Berpikir positif ya, tolong. Berpikir positif. Kalau nggak nanti dolar kuning. Iya. Bahaya gitu. Udah gitu, balik lagi ke tatonya, di sebelah sininya tim Armstrong, di lengan ke arah bawahnya itu, di lengan kiri bawahnya, itu ada gambar dia sendiri. Jadi ini tengkoraknya Rancid. Iya. Dia waktu kemarin sempat bikin action figurnya tim Armstrong dia sendiri dengan karakter tengkorak ini yang dari tatonya itu. Jadi ini dia sendiri, Long. Gitu. Ini diri dia sendiri ceritanya, kata dia mah. Oh, pantasnya pakai kacamata ya? Iya, bener. Kacamata apa sih? Enggak, itu cekung doang. Kacamata, Bang. Enggak, ini. Kacamata. Jadul. Ya, ada. Ya, gitu pokoknya. Gitu. Gila sih ya. Udah gitu di bawahnya ada gambar kayak kucing black cat gitu. Kalau nggak salah, itu logo ininya. Logo recordingnya untuk rumah produksi lagunya dari Rancid, kalau gua nggak salah ya. Kalau salah mohon maaf, tapi kalau ada yang lebih tahu bisa tulis di kolom komentar, bener nggak sih? Tulis di bawah. Ya udah gitu, di kayak untuk penanda di gitarnya juga kayak gini gambarnya. Kucing-kucing gitu. Iya. Oh iya. Kalau di Markopus kan gambarnya ikan-ikanan, ya kan. Kalau dia gini gambar kucing-kucing gitu. Keren sih, gue bilang. Ya dia hanya main warna hitam dan kualitas tintanya gue bilang enggak banget. Enggak banget ya. Karena emang pada masanya ya gitu. Gini, tapi menurut gue sih Black Angry untuk masanya ini udah keren gitu ya kan, karena hingga masih sekarang pun karakternya masih kelihatan kok gitu kan. Masih kelihatan banget gitu. Udah gitu di bawahnya ada kayak gambar tengkoraknya 2 gitu, bentuk gelang. 3 gue rasa sih. 3 kesini gitu kayak bentuk gelang. Kalau misalnya mungkin Tom DeLonge di bawahnya sini bintang. Nah, kalau dia Skull, karena ya gua dulu tuh mungkin era 80-an 90-an itu Skull itu udah keren banget, pokoknya macho banget. Menggambarkan gitu. Wah, keras banget nih, ini gue banget. Apalagi kan si tim Armstrong tuh kenapa lebih banyak yang kiri, Long? Karena doi kan kidal. Oh gitu. Iya, kidal. Jadi mainnya begini. Ini biar kelihatan. Ya kayak Zeki Vengeance-nya Avenged Sevenfold kan kidal, makanya lebih dioptimalkan yang kiri gitu kan. Udah gitu di perutnya juga ya ada lettering, gue juga nggak tahu tulisannya tax belakangnya ada apalah gitu, tax gitu ya. Mungkin kalau ada yang bisa tahu, bisa menjelaskan, fans-fansnya Rancid atau tim Armstrong bisa tulis di kolom komentar gitu kan, pasti mereka bisa lebih tahu daripada kita ya kan. Dan balik lagi, lettering standar 90-an banget ya kan.
sebenarnya sih bagus sih. Bagus. Sebenarnya bagus loh. Tupak pun juga letternya kayak gini. Ya tapi kan eranya Tupak mau gila, Ya, iya. udah bagus coy. Ini kan mbah-mbahan Iya, ya kan, mbah ini. mbah-mbahan pang ya kan. Dari yang suka rapih bersih nggak ada jenggot sekarang kayak jadi Santa Claus. Jadi tuh, Santa bisa lihat, Claus. ya kan. Dan untuk di sebelah lengan kiri dalamnya Oh, itu iya. ada gambar balik lagi ya standar aja pisau nusuk mawar. Iya kan? Iya. Gitu dan gambarnya aduh nggak banget sih. Iya. Ya udah back to Pang man. This is pang man. DIY. Yoi, jadi ya begini ya, kalian udah nggak usah banyak komen kalau kita bandingin sama kayak tato-tato yang udah semodern sekarang kayak tatonya Iya. Travis Barker sama-sama punk, ya beda genre lah, maksudnya beda tahun. Mereka ngelakuin apa yang dia suka. Tuh, Dia pengen kayak gini ya udah sih. ya udah ini gua gitu kan. Oke next, kita ke leher kirinya Leher. tim Armstrong. Jadi ada gambarnya laba-laba. Laba-laba ya. Gitu aja. Ya udah, just it. Gitu aja. Udah gitu doang, laba-laba. Tapi gini loh, Long. Justru kayak gini tuh banyak banget punkers-punkers yang gue lihat di UK, kan banyak kan di UK. Dia fansnya banyak banget di UK, udah gitu pakai ini. Bener sih. Pada niru. Wah, ini abang-abangan gue setiap perform, gue pengen banget pada niru. Jadi kiblat ya. Jadi kiblat bener, asal jangan salah. Kiblat. Kalau salah kiblat geser dulu. Ya, takutnya sholatnya nggak sah. Iya, itu maksudnya. Itu maksudnya ya, mohon ya gitu kan. Menurut gua ini biasa aja menurut lu gimana sih? Ini parah sih. B sih. Kalau untuk tahun sekarang, gue bilang sih ini sih B aja. Tapi mungkin kalau untuk eranya Rancid untuk eranya itu epic sih. mungkin kan dulu juga buat orang yang pengen bertato tuh Sulit. jarang banget. Jarang banget bener. Rata-rata tato artisnya pun dulu itu bekas pelaut. Benar. Nah, dulunya itu gitu kan. Ya, mungkin kalau misalnya ada yang mau tahu sejarah tato, bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bikin ini. Gue berdua Kita bakal bikinin. nyeritain kayak dongeng, ya kan? Didongengin. Oh, didongeng nggak lo? Kau tulis di kolom komentar tentang tato nih. Jadi balik lagi gitu. Jadi agak sulit sekali di eranya ini tuh mendapatkan studio tato yang bagus, Benar. tato artis maupun tinta-tinta yang udah seperti sekarang kan. Kalau sekarang tinta itu udah banyak, udah berkembang. Kualitasnya juga bagus banget. Betul, udah lebih bagus lagi. Udah gitu, ya sekarang itu peminat tato tuh udah banyak. Banyak Nggak kayak banget. dulu. Kalau dulu kan, kalau wah. nggak musisi banget, lu nggak bakal pasang tato. Nggak bakal. Dulu, ya kan. Kalau sekarang sih enggak lah. Sekarang mah siapapun suka tato gitu kan. Ya makanya disinilah kita bahas tato. Bahas gitu. tato, biar Nggak lu bahas tahu. makanan. Sorry, Iya. kita nggak bahas Kita makanan. nggak bahas makanan. Tapi kalau ada endorse mau masuk bahas makanan boleh. Boleh. Bapak ini suka makan soalnya. Suka banget. Betul, gitu boleh masuk ke sini. Ya, oke lah gitulah pokoknya. Tapi gayanya seka banget sih. Seka banget. Pakai topi ya kan. Wih, gila sih. Kayak topi. Kayak Tom. Yo, iya. Oke, next. Nah ini last lah, tato dia tuh nggak banyak. Ini last tato Ini terakhir. terakhir udah. Habis Iya udah. Tato di area kepalanya tim Armstrong. Wih gila sih. Awalnya nih Long, ini tatonya ini awalnya cuma spiderweb garis-garis. Iya. Awalnya Bener. gitu. Mungkin bosen terus Ya ini tato ampun. artisnya ini Mr. Cartoon yang natoin. Oh, Mr. Cartoon. Ya, yang Wah. bikinin tulisan Cadillacnya Travis Barker. Oh gila Mr. Cartoon legend bos. Lu kalau seorang tato artis lu harus tahu wajib Mr. Cartoon. Searching ya. Searching Jangan Mr. goblok. Cartoon, iya Mr. keren. Cartoon, coba lu lihat. Hampir rata-rata rapper Eminem, Iya. ya kan, Tupac juga pernah bikin di Mr. Cartoon gitu kan. Wah pokoknya keren banget Mr. Cartoon tuh karyanya. Doi kan awalnya tuh seorang kayak graffiti ya. Graffiti, dia main graffiti. Itu sudah gitu cat mobil, motor gitu-gitu. Sekarang tuh. tato. Sekarang tato. Tato lebih gila. Lebih gila dan kalian bisa lihat lah gambarnya banyak mata. Iya. Udah gitu agak bingung. bingung. Soalnya gini nih, Mawar, gini loh. Dia mawar di depan sini, kiri Iya. kanannya tengkorak. Iya. Ini tengkorak tuh kiri. Tetap kanan. kesini juga dijadiin tengkorak juga tuh. Iya, di dalam-dalamnya juga Di dalam juga tengkorak. Jadi tengkorak di dalam tengkorak. Nah, Iya, mungkin. tengkorak di dalam tengkorak. Gitu, gila. Ini- Gimana tuh? Udah gitu ada flame apinya. Iya. Ada flame apinya dia menyingkup di atasnya itu. Wah, ini gila sih. Ini nggak kepikiran gue maksudnya ya kalau seorang Mr. Cartoon mungkin kepikiran kalau kita nih seniman-seniman yang kecil begini mah nggak kepikiran. Nggak Ini kepikiran. gila soalnya gue bilang Ini konsep. kan dari si jaring aja dijadiin mata. Betul, kepikiran dan ini gue rasa dia inspirasi banget loh. Dia ada kalau Mr. Cartoon tuh selalu menciptakan tren yang baru dan tidak mengcopy paste. Bahkan lambang Blink-182 aja yang banyak tanda panah orang smile itu bikin aja Mr. Cartoon. Just info aja kita di sini ya kan. Overall, Sengide ini ya dia. iya parah ini gila sih ini karyanya Mr. Cartoon. Ini pada masa zaman, aduh gila zaman kapan? Makanya anjir? ini udah lama banget.
ini udah lama banget dia tato di kepala ini gitu. Soalnya kan dia tuh di luar Rancid juga punya band juga. Oh, ada dia. Ada di itu rata-rata band-bandnya tuh kayak agak-agak country. Dia tuh sebenarnya semi country punk tapi juga dimasukin ska gitu karena teman-temannya ska punk gitu. Tapi dia basically itu country, gitar-gitarnya itu country kayak lagu Fall Back Down itu gitar-gitarnya tuh country-countryan gitu tuh. Keren sih pokoknya, sound-soundnya juga country dia itu sebenarnya. Sayang dia yang belakangnya nggak kelihatan. Kita nggak kelihatan soalnya dia jarang posting tato dia gitu kan. Ya mungkin kalau Anda bisa lebih tahu tulis di kolom komentar gitu kan. Ya pokoknya begitulah. Overall dari semua tato tim Armstrong lo paling suka yang mana, Long? Gua yang suka. Objektif lah kita di sini Leo. Yang mana? Walaupun gua tahu selera lu tuh sama kayak gua sebenarnya. Iya, tapi objektif sih gua kita di sini kita review. tetap menghargai karya mereka. Yang mana menurut lu? Gua lebih suka spiderwebnya dia. Spiderweb. Iya. Kenapa lu bisa suka spiderwebnya ini? Ya Artinya lebih better lah. lebih better dibanding gambar yang lain. Bangsat lu. Ini nih ya. Angka 1 sampai 9 lo kasih nilai berapa buat spiderwebnya tim Armstrong? 8. 8 ya. Oke lah untuk pada masanya. Ya, oke pada gitu masanya. ya. Kalau gua tuh sebenarnya suka sama tato yang tengkoraknya diri Apa dia mungkin sendiri. ini si spiderwebnya ini beda tahun ya, dia mungkin di tahun-tahun sekarang ya, mungkin Kayaknya agak lebih terang. jauh lebih terang. Iya. Gambarnya masih baru banget, masih fresh Nggak banget. pecah gitu ya. Nggak pecah bener. Nah, Bener itu banget. dia. Jadi lu lebih suka itu ya? Lebih suka Kalau itu gue sih sih. justru yang tengkorak diri dia sendiri. Itu juga gue sebenarnya suka sih. Kayak, soalnya menurut gue gini sih, iconic di saat orang bikin action figure lu aja, dia pakai karakternya si tim ini tapi dengan wujud tengkorak ini. Gue pertama-tama kagak tahu, gue bilang kok wujudnya tengkorak action figurnya dia yang kemarin, dan itu udah ludes, Rong. Iya. Peluncuran pertama dia tuh udah ludes, begitupun kayak action figurnya Blink-182 dan Green Day itu udah cepet banget ludes. Karena dari segi artistik gambar, gue bilang untuk serata gue sama si Bung Echel ini mungkin biasa aja karena kita penyuka Iya. realis. Tapi menurut gue Karakternya sih. karakter kayak misalnya Axl Rose-nya Guns N' Roses, di sini kan ada gambar cewek. Itu sebenarnya bukan cewek. Itu diri dia sendiri. Begitu Iya, narsisnya seorang itu sama itu. Tapi kalau ini digambarkannya ya karakternya tengkorak. Atau mereka kan Tato lebih apa ya, menceritakan diri mereka sendiri, Bang. Iya, bener sih. Ya, balik lagi nih, Long. Ya, udah nih kita review tato. Udah kita bahas sedikit tentang lifestyle punk, udah gitu dan sebagainya lah gitu sama Bung Echel karena dia udah sedikit menyelami gitu kan. Tenggelam dong. Ayo, tenggelam berenang dong. Balik lagi nih. Kita bahas tentang punk aja deh. Nah, gitu soalnya kalau ska punk tuh agak rancu ya, ska digabungin punk gitu kan. Punk. Menurut lu cara pandang punk di Indonesia itu bagaimana, Long, sekarang, Long? Mungkin dari sudut pandangan sebenarnya menurut gue pribadi, gue juga punk. Walaupun popang gitu kan. Kalau menurut gue tuh punk tuh this is lifestyle. Menurut lu? Kalau untuk di Indonesia ini dia pemberontakan terhadap penguasa-penguasa besar. Oh gitu. Mereka pembangkang, mereka nggak mau diatur, mereka mau seidealis mungkin, mereka berkarya, nato, nyablon atau apalah. Iya. Tapi itu kan, sorry nih ya, gue bukan mendiskriminasi punk ya, karena kita juga punk gitu Iya. kan. Tapi balik lagi, apakah yang kata misalnya ngamen-ngamen di jalan itu sore itu adalah punk? No, itu Gue bukan. bilang bukan punk, itu anjal. Mereka anjal. Sorry, kalau lu mengaku punk, lu nggak kayak begitu, men. Gue juga punk. Punk nggak kayak ibaratnya. gitu. Gue juga punk. Dia juga lebih parah. Dia juga udah pernah di jalan, tapi nggak kayak begitu. Dia tetap pulang ke rumah. Dia punya pekerjaan, ya kan? Just lifestyle. Mungkin kalau eranya mereka-mereka ini yang ada di UK sana itu jadi tolak ukur pandang Ya. pang-pang yang ada di sini yang di jalan. Tapi kan kalau di sana kan nggak, mereka hanya kumpul, live musik. Benar. Ya kan? Itu yang sebenarnya. Habis itu seperti mereka pulang. Iya, mereka sharing-sharing. Nggak lu terus ngegembel. Pang yang bawa sebenarnya gitar itu ya, kentrung. bahkan mereka ngobrol sama orang-orang besar, kayak orang-orang besar di Indonesia gitulah, dia nggak kayak wah anjing nih aparat gini, nggak Iya, nggak kayak gitu nggak. juga cara pandangnya, bener kan? Sebrutal-brutalnya pang juga mereka mungkin ya anti militeri dan sebagainya, tuh anti pemerintahan, tapi nggak segitunya Iya, gitu itu kan. kan bentuk ekspresi. Iya, tapi lu setuju nggak sih kalau misalnya pang tuh harus atribut pang harus dipakai buat fashion lu selama lu ngamen, coy? No, enggak. Gitu. Jadi tolonglah, karena berhubung gue juga pang, dia juga pang gitu, lu yang ngamen masih pakai atribut pang, tolong
Colong Lu lah. copot tuh, lu bukan pang men. Marginal aja benci tuh yang kayak gitu, bener gak sih? Iya, nggak usah kayak gitu. Lu nggak usah terlalu berlebihan. Orang Biasa juga lihat, aja. lu kalau jiwa lu udah pang ya udah. Ya pang udah, aja. jiwa aja, tapi jangan dipakai buat aktivitas lu jadi gembel. Iya, Iya lakuin kan? apa aja yang lu suka. Bener, pang itu kayak kebebasan lu. kebebasan, ibaratnya kebebasan gitu. Lebih ya udahlah, gue di musik, pangnya gue di musik, gue bikin usaha, gue pakai tato sampai muka mungkin ya nggak masalah. Tapi lu selama punya usaha, gitu. Soalnya banyak juga berita yang ya gue mau klarifikasi sedikit sih di sini karena gue juga kurang suka sih kalau orang agak-agak mendiskriminasi pang dan menyamakan pang itu, wih pang kan jarang mandi, pang tuh gembel. Enggak lah, pang tuh nggak kayak gitu, bener nggak sih? gitu, Pang tuh nggak kayak gitu, pang just lifestyle, lu Just main musik. lifestyle. Ya kan, ibaratnya tuh. Jadi bukan bener-bener dianut di gaya hidup asli normal, woi. Oh, Gila enggak. itu malu. Itu mah. Biar dibilang pang banget lu nggak mandi seminggu. Oh iya lu gila, gembel. lu ngamen. Ya, tuh parah sih. Itu gua nggak setuju sih tuh, Long. Bener nggak sih? Ya lu mabok-mabokan ya lu apa ya meras di angkutan umum kayak gitu tuh itu tuh nggak banget. Gue banyak dengar kabar kayak gitu, makanya Itu gue oknum, bilang, men. ya itu oknum itu. Pokoknya lu yang menyalahartikan pang itu, lu harus belajar dulu pang itu seperti apa ya. Gue ibaratnya pengen orang cara pandangnya ke komunitas pang itu nggak jadi jelek gitu. Iya. Soalnya gue pun pang gitu, dia pun pang, lebih parah dia. Kalau gue kan pang acara, kalau dia Iya. bener-bener pang ibaratnya. Kalau gue kan semuanya pang. oy-oy. Dia oy-oy abis gitu ya. Makanya gue agak kurang suka gitu kayak orang tiba-tiba ngegembel, weh gua pang, weh gila bos, ente langsung ngegas, Iya. kita kayak begitu, weh. Kayaknya efek kimianya kurang. Gila. Pang nggak harus dekil, men. Ya, justru pang itu bersih. Harus bersih, Harus mandi bersih. lah. Tato Betul. boleh banyak. Bener, tato boleh banyak, tapi kan kalau bersih enak. Enak Lo dilihatnya. bareng cewek juga enak, walaupun dandanan style lu pang, kayaknya Iya. keren. Tapi balik lagi sih lo. Dandan pang itu tidak ada yang murah. Balik lagi. Asli. Jadi kalau lu yang ibaratnya selalu mandang jelek kaum pang yang bener ya, bukan pang gembel nih, lu salah men. Sepatunya aja gila. Dokmar aja udah Dokmar aja udah kelihatan. mahal, Cok. Jaket-jaket kulit pakai spike gitu, gue bilang mahal, coy. Gue aja sampai sekarang buat beli jaket kulit ada spike-spike yang ori aja nggak kebeli, Pak. Gila tuh mahal banget, Cok. Anjir, itu parah. Masih lumayan itu. Masih yang secondnya lumayan. pun lumayan. Iya, gue harganya. pengen kayak yang dipakai Travis Barker gitu aja gue nggak kebeli. Makanya kadang-kadang orang gitu loh, nggak serius. Gue kadang-kadang kayak bilang sama orang gitu kayak, lu ngapain sih nganutnya pang gitu kan? Wah, kata gue ya pang soalnya lifestyle-nya mahal, Lifestyle-nya bos. mahal. Pang lifestyle-nya mahal gitu ya, walaupun emang agak brutality. Brutal. Banyak emblem di mana-mana. Kayak lu pernah pakai celana-celana alpin juga Iya. kan? Itu mahal, bos. Lu bikin kayak begitu tuh mahal, belum sepatunya. Belum udah gitu lu harus beli gel biar rambut lu ya. Pang itu kan kalau tampil di acara, beda. ya. Pang tampil beda Tampil gitu beda. kan. Ya yang penting penuh tato juga piercing, nyanyikan lagu cengeng. Iya. Ya, tolong ya. Ayo. Siapa yang nulis lirik itu, ayo. Mereka juga bekas pang, Bang. Iya. Masih. Masih. Makanya mau berontak. Tapi Iya. udah pada vaksin kan? Udah dong. Udah ya, mungkin mereka ya udah lu tebak Ya tebak udahlah. sendiri, gue nggak mau sebutin. Sama Takutnya juga. dikomplain. Gue kemarin Iya. dikomplain juga sama personilnya. Enggak serius. Gue dikomplain juga. Mohon maaf bang ya. Aduh mohon maaf banget gue di sini lah gitu ya. Mungkin ada saran untuk komunitas pang, Long, karena gue di sini jujur gue mendukung kalian karena pang yang bener, bukan pang yang di jalan. Pang yang di jalan tuh goblok, gue bilang lu goblok lu adik-adik ya kan. Mungkin ada. Kok gue jadi ke situ ya? Itu kayak apa ya? Kayak apa? Kayak apa itu konten sebelah itu gitu ya? Aduh. Kayak mungkin ada komen-komenan pesan dan mungkin saran lu buat punkers atau yang baru mau mulai pang, gue pengen jadi pang tapi gue takut nih. Gimana? Ada dong. Gimana? Pokoknya tetap lanjutin idealis lu, lakuin semua yang lu suka, asal jangan bertentangan sama hukum. Yoi. Boom. Udah gitu ya. Gitu aja. Ya, nggak ada lain. Harus Udah. taati orang tua ya. Hormati orang tua yang di rumah, bukan yang di botol. Ya soalnya dia nggak endorse. Udah catat. Kalau dia endorse, boleh lah. Iya. Boleh lah masuk maksudnya. Masuk. Masuk Iya. sini. Ya emang yang di botol ada orang tuanya ya? Nggak ada, kan belum sih. ada. Oh, belum ada. Oh iya, Iya. belum ada gitu. Jadi nggak usah dihormatin gitu kan. Jangan, hormatin yang di rumah aja. Yang di rumah ya, kan soalnya masih minta duit. Mau minta duit buat nato. Dari penato. Ampun tato kamu nambah banyak gitu. Balik lagi kalau nih dikit sebelum gua closing ya. Mungkin apakah lu ingin, ini di luar tadi ya, ingin menambah tato lu yang terbaru mungkin kan
gue udah lama gak ketemu dia, tiba-tiba dia banyak transplant diri dia tuh gitu kan, makin banyak gitu kan. Mungkin ada yang mau lu tambahin lagi mungkin? Ya, mungkin lu di 2 video ke depan gua bakalan lu ngeliat leher gua. Iya bener ya, kita tungguin ya. Mudah-mudahan Bung Ecal ada waktu kita nanti ngonten bareng dia lagi. Sebab gua menantikan dia tato di tenggorokan ya. Gue gila sih ini, biar kayak Travis Barker atau kayak Oliver Sykes ya pokoknya. Ya, soalnya dia di sininya udah Oliver Sykes, di sini ya. Di sini Oliver Sykes. Wah, gila. Ini lu bikinnya pakai apa? Handpok. Oh, handpok ya. Manual, men. Handpok, gila. Bukan diginiin. Itu cipok. Udah lah, makin goblok gara-gara ke distract tadi gue. Gara-gara dengdets kayak gitu kan. Dengdets gitu ya. Pokoknya jangan lupa di like, comment, subscribe biar channelnya berkembang ya. Pokoknya see you in the next video. Bye-bye.